dimulai. Pastikan kamu sudah mengklik tombol like, Ya Nabi salam alaika ya Rasul. Tidak memakan berlima, kita persilakan dengan hormat kepada Allah Haji Buya Jalfatullah versi untuk menyampaikan kajiannya. Kita persilakan dengan hormat. Bapak, Bismillah. Pak. Hilal, Syekh, foto saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. ونحن نشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على رسولك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan subuh berjamaah, kemudian mengadakan majelis pengajian, kemudian menatap masa depan akhirat kita. Kemudian salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya takrim wal ihtiram kepada pengurus masjid beserta jajaran, tokoh-tokoh kita yang hadir, juga ada adinda kita Ustaz Hilal Syauqi. Alhamdulillah. Ini luar biasa. Kemudian para asatiz dan yang lainnya. Tadi saya dipahamkan ketika di sini apa tema kajian. Katanya lanjutan hadis arba'in, bahasan arba'in nomor 27. Benar ya? Iya. Sidang jemaah dirahmati Allah, Anwas bin Sam'an al-Ansari qal, dari Nuwas bin Sam'an al-Ansari, orang Madinah, dia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ismi. Aku telah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebajikan dan dosa. Faqala, Nabi menjawab, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Wal ismu ma haqqa fi nafsi. Sedangkan dosa itu ma haqqa fi nafsi, apa yang membuat hatimu resah. Fi sadrik wa karihta ayat tali alaihi nas. Kemudian kau takut akan diketahui oleh manusia, akan diungkap oleh manusia. Itu diantara jawaban Rasulullah SAW tentang perkara baik dan buruk. Jadi hamba Allah yang dirahmati Allah, hadis ini menunjukkan aktifnya para sahabat bertanya perkara
ad-din, perkara agama kepada Rasulullah SAW. Maka ditanya tentang perkara baik dan buruk itu indikasinya apa? Apa indikasi baik dan buruk? Sehingga kita punya barometer. Maka dijawab Rasulullah SAW yang pertama, kalau perbuatan baik itu tenang jiwa kita. Dia adalah akhlak yang baik. Semua orang menerima akhlak yang baik. Kemana saja kita pergi di dunia ini, kalau kita bertingkah laku baik, orang senang sama kita. Hati kita tenang, orang lain pun tenang. Tapi kalau kita melakukan hal-hal yang buruk, maka hati kita tidak tenang dan kita tidak nyaman bersama orang lain, dan orang lain tidak suka. Jadi ini tentang perkara akhlak baik dan buruk. Jadi kalau kita bagaimana indikasi kebajikan itu, yaitu artinya apa? Hampir semua manusia sepakat kebaikan itu adalah kebaikan. Sudah jelas itu. Dimana kalau kita melakukan hal-hal yang baik, yang membuat kita tenang itu, hati kita tenang, kata Rasulullah. Yang membuat hati kita tenang itu karena orang lain menerima. Orang lain kita bantu dengan perbuatan baik kita, tidak kita ganggu dia. Maka insya Allah hati kita akan tenang. Kemudian selanjutnya dirahmati Allah, apabila kita melakukan hal-hal yang jelek, yang buruk, pasti orang lain tidak nyaman, tidak suka, dan kita pun tidak tenang. Maka dalam kehidupan ini dilukiskan oleh Rasulullah SAW ketika mayat lewat, jenazah lewat, Nabi berkata mustarih atau mustarih anhu. Orang ini lega dengan kematiannya, atau orang lain yang lega dengan kematiannya. Dua perkara saja sifat orang hidup ini. Ketika dia hidup, dia lega dengan kematiannya. Artinya apa? Dia menahan sesak napasnya, bertahan dengan kebaikan di tengah-tengah jahiliyah, di tengah gelombang-gelombang yang kacau. Dia tetap berusaha baik. Maka ketika dia meninggal dunia, dia lega karena dia mempertahankan kebaikan itu di tengah situasi yang tidak baik. Atau kedua, kata Nabi, dengan matinya dia, orang lain yang lega. Lapeh sesak orang kalau dia mati. Kalau dia hidup sesak orang. Kalau dia hidup hilang onda orang, hilang ayam orang, hilang kambing orang, sesak orang dia. Kalau dia mati, siapa sanang? Orang lain dan sanang. Maka sila jemaah rahmati Allah, itu kehidupan itu. Kemudian pada hadis yang kedua, sila jemaah rahmati Allah, dalam nomor 27 juga, wa an Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal, kemudian dia berkata, Nabi berkata, jita tas'al 'anil birri, engkau telah datang bertanya tentang kebaikan. Qultu na'am, kemudian aku jawab iya. Faqal, kemudian Nabi menjawab senyum-senyum, istafti qalbak, tanya hatimu. Albirru ma'atma'annat bihi ilaihin nafs, kebaikan itu yang tenang jiwa dengannya. Watma'anna ilaihil qalb, di mana hati pun tenang. Wal ismu, sedangkan dosa, mahaka fi nafsi, apa yang meresahkan jiwa. Wa taraddadu fi sadri, sesak nafas. Wa in aftakan nas waftuka, sekalipun manusia bertanya, engkau bertanya kepada manusia minta pendapat dan mereka beri pendapat kepadamu. Jadi kalau orang baik itu tenang jiwa hati, istafti qalbak. Kalau awak ragu sidang jemaah, tanya hati.
karena hati itu barometer. Maka hati itu barometer pertama untuk mengukur yang baik dan yang buruk. Mengukur yang baik dan yang buruk. Kedua, barometer hati itu untuk menjawab keraguan-raguan kita. Kalau awak ragu, ada dua pandapek si A, pandapek si B, ragu awak, maka tanya hati, istafti qalbak. Itu gunanya hati. Ketiga dalam hadis yang lain, wattaqu firasatil mu'min, takutlah pada firasat orang beriman. Hati ini juga memberi sinyal. Hati itu punya sinyal, mendeteksi. Ada firasat. Kalau awak beriman, firasat awak itu perlu pertimbangkan. Tapi dalam hadis yang jemaah yang dirahmati Allah, hati yang jadi barometer tentu tidak satu hati dah. Orang mabuk sekerajanya. Hanya keceknya kata hati yang bu model kau hanya kerja mabuk saja. Cari banyak pada berzikir. Atunya pinta pada hati. Nah, hati yang jadi barometer itu tentu hati yang terjaga, hati yang bersih. Syarat hati yang jadi barometer itu ada sidang jemaah yang dirahmati Allah. Tapi kita simpulkan dulu dari hadis tadi, fungsi hati itu sidang jemaah yang dirahmati Allah jadi barometer ukuran baik dan buruk pekerjaan kita. Kemudian barometer untuk menjawab keraguan-raguan kita. Ketiga, hati berfungsi untuk mendeteksi, itu yang disebut dengan firasat. Wattaqu firasatil mu'min, takutlah engkau terhadap firasat orang beriman. Itu fungsi hati. Dia pertama, dia adalah barometer baik dan buruk. Kedua, juga hati untuk menjawab keraguan-raguan. Ketiga, hati untuk mendeteksi. Sidang jemaah dirahmati Allah, fungsi hati yang seperti ini tentu punya kriteria. Ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama sidang jemaah dirahmati Allah, hati kita itu memang hati yang sukses tentang rukun iman. Hati yang bersih. Ila man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Artinya apa? Hati yang tersibrah, hati yang tersinari oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hati yang bersih. Hati yang tersinari oleh Allah Subhanahu wa taala, hati yang terjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya, 3 perkara hati yang mesti diurus. 3 perkara hati yang mesti diurus. Ambil jaket mana? Just. Perkara hati yang akan diurus itu, pertama, sukses rukun iman. Sukses memahami rukun iman, sehingga hati kita tidak bercampur ternoda dengan syirik. Itu yang pertama. Sukses memahami rukun iman. Hati yang, karena kunci rukun iman itu hati. Jadi kalau orang bercerita manajemen hati, tidak bicara perkara rukun iman, itu keliru sidang jemaah yang dirahmati Allah. Karena rukun iman itulah fungsi hati. Ya, hati yang yakin pada Allah, hati yang yakin dengan keberadaan malaikat, hati yang yakin kepada Al-Quran, hati yang yakin kepada Nabi, hati yang yakin kepada hari akhirat, hati yang yakin kepada takdir. Rukun iman sidang jemaah yang dirahmati Allah. 6 perkara rukun iman. Yakin pada Allah, yakin keberadaan malaikat, yakin kepada wahyu, yakin pada nabi, yakin pada takdir, yakin kepada hari akhirat, yakin pada nabi. Kalau sudah seperti itu nuansa hatinya, insyaallah baru hati itu berfungsi. Mohon maaf ibu, enggak yang jas. Kalau kau untuk Firaun kau.
Sidang jemaah tadi nama ambo disebut Jalfatullah. Ambo kini sosialisasi nama asli. Kau para ahli je sosialisasikan. Selama ini orang mengenal dengan Jalfatullah. Semenjak ambo maju untuk calon anggota DPD, nama yang bisa dipakai nama asli. Jadi nama asli ambo kok gak ganjil seketik tapi menarik. Ya. Ada ibu tahu nama ambo yang asli? Lain, ada yang tahu ya. Jelita Donald. Jadi kalau ada Jelita nambah jangguit muka umi ambo surang sini. Ya. Ambo surang nambah jangguit Jelita kan. Jelita Donald. Itu nama yang sedang diberitahukan kepada masyarakat. Sabuk nama itu yang dipakai untuk calon anggota DPD RI. Ya. Survei menunjukkan hari ini 3 besar. Ya, ambo mage tahu ini. Lai paham. Ambo ndak nyuruh memilih, mage tahu sini. Lai paham. Kan itu. Ambo kurang sehat ibu. Jadi rupanya asik anu kok. Mohon maaf. Gak dingin apa pakai corona. Tambah juga gak host ya. Kalau lah jadi caleg kok lalu sajam seharinya. Kok acara di kini ampe. Jadi agak kurang sehat harinya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi syarat pertama hati yang bersih, kalbun salim yang bisa berfungsi untuk menjadi barometer kebaikan, keburukan, mencegah menjadi nanti kemudian berfungsi untuk mendeteksi dengan firasat-firasat orang beriman. Itu sidang jemaah pertama, sukseskan dulu rukun iman. Hati yang yakin pada Allah, maka hati itu erat hubungannya dengan Allah. Kedua, yakin dengan malaikat. Keyakinan dengan malaikat sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka membuat kita nanti tahu kita tentang bagaimana perkara dengan kita dengan malaikat. Salah satu contohnya, setiap Anda pergi ada malaikat, Anda berbuat, Anda bicara, Anda bertindak, ada malaikat pendamping yang mencatat semua perbuatan Anda. Itu contohnya. Anda sebagai orang yang yakin dengan malaikat, Anda dicatat. Nanti dalam surat Al-Hadid dijelaskan bahwasanya ketika Anda diserahkan catatan Anda di pengadilan Allah oleh malaikat, ini catatan di orang ini di sisi yang ada padaku ya Allah, menjerit kita nanti pada catatan kita. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, contoh Anda beriman dengan Al-Quran. Al-Quran menceritakan tentang alam yang belum kita lalui, yaitu akhirat. Maka kita punya perhitungan ke depan. Terus sidang jemaah yang dirahmati Allah, percaya kepada takdir, sehingga Anda tidak berbenturan dengan orang lain. Catatan takdir Anda tidak tercampur dengan catatan takdir orang lain. Saya seorang calon anggota DPD ikut mensupport mencarikan KTP calon anggota DPD yang lain yang dia tidak tahu. Kata orang-orang, kenapa Ustaz bantu? Saya bilang carikan saja. Kenapa? Karena takdir saya dengan takdir dia tidak akan pernah tercampur. Iya tuh. Bercampur takdir ke bapak. Tidak paralu sakit-sakit hati orang. Tidak paralu tersinggung orang.
Urang kola terdesak verifikasi terakhir, tak cukup KTP-nya. Wah carian. Wah suruh orang mencarian. Kenapa? Karena takdir kita tidak akan pernah tercampur sidang jemaah yang dirahmati Allah. Nak kau campur ke takdir awak tu. Nah, hamba Allah yang dirahmati Allah. Berikutnya, keyakinan kita kepada hari akhirat. Surga, neraka. Kemudian juga perkara azab kubur, yaumul mahsyar. Sehingga kita punya perhitungan dalam hidup ini. Semua langkah kehidupan yang kita ambil konsekuensinya ada kepada azab kubur, konsekuensinya ada kepada bentuk kematian kita, pada husnul khatimah atau su'ul khatimah, konsekuensinya ada pada pengadilan Allah di pada yaumul mahsyar, ada konsekuensinya di titian sirat, ada konsekuensinya neraka dan surga. Kalau model itu hati awak beratur dan nyuinya, baru beratur dan nyuinya. Tadang azan langsung hatiku. Kemudian diletakkan orang ciek khamar, ciek kopi pahit, ciek khamar. Nan khamar ko mani, nan kopi ko pahit. Nama awak pilih. Nama awak pilih. Bahkan dah. Nama awak pilih. Tentu kopi walaupun pahit, sabu ada hati Allah tahu ikut akhirat jiko, risiko akhirat jiko. Sidangnya main rahmat Allah, bisa hati awak tanya. Tipe kau hati kau nak tentu nyuci Allah je. Siap kasih dia tu tanya Allah hati awak. Kau lah keliru. Kecuali orang rumah tu. Patuh salah kau udah. Kau udah yakin mana kau? Udah usah. Udahlah yakin mana aja perasaan udah kau jati udah kau cari udah nanti hati jawab. Sidang jemaah yakin pada takdir. Terus sukses hati menyelesaikan meyakinkan rukun iman, dan kedua barasihan penyakit hati. Tidak ada setiap tindakan anak Adam, kata Nabi, ma'aznaba zamban, selama dia apabila dia melakukan satu dosa, melainkan diteteskan kepada hatinya nuktatus sauda. Kalau berdosa dititian tinta hitam. Setiap berdosa dititian tinta hitam. Sampai nanti dibungkui hati waktu dek tinta hitam. Tak masuk cahaya lagi. Hati yang sudah hitam tak berfungsi untuk mengukur mana yang benar, mana yang salah. Kalau Nabi mengatakan tadi sidang jemaah dirahmati Allah, berbuat dosa resah, maka hati kalau sudah hitam, awal pertama berbuat dosa resah, dosa kedua sinyalnya berkurang, dosa-dosa berikutnya sampai di titik nyaman berbuat dosa. Tidak ada pemberontakan hati kalau soleh. Pertanda hatinya sudah dibungkus dengan nokta sauda. Lah nyamannya rasah di musaji, nyaman di tempat maksiat. Rasah di rumah, nyaman di diskotik. Kalau begitu, awak minta lo katanya hati. Tak bisa. Hatinya sudah dibungkus oleh nokta sauda. Kecuali kata Allah, kalau dia minta ampun istighfara, dia minta ampun baru dibersihkan hatinya oleh Allah. Taubat. Ya nak, taubatnya baik kamu saji lagi.
bangkitnya. Awak kadang-kadang taubat kau kan dek kalian nak laku lagi. Awak pariman gadang, tiba pariman baru dipupuh awak je tangan, tak talok mengamang alai. Baru awak taubat. Awak pejabat ala pensiun baru taubat. Lah kamu saji apa gini apa? Ya Ustaz, awak kala pensiun kamang awak lai. Kamang awak lai yang kamu saji. Kamang ayam saji? Kamang awak hancur nugari kau, dek pejabatnya taubat setelah pensiun. Tu mengko cahian nugari kau. Tapi kalau pejabatnya tobat sebelum pensiun, elok nugari kau. Kau tobat kau mengawak lay je. Barang kau dah laku lay. Kudo lah pulang ke Kumbuah je orang. Dia tahu ibu-ibu kudo pulang ke Kumbuah. Landak laku dari pacu tunggang. Kau pacu namanya kau bugih di pacu tu bugih hindak je mana-mana 10 kali habis modal dia jo bendi sila lain alah tak pasal dia por kapi Kumbuah untuk buat bendi angal ya nak baru taubat. Itu apa gunanya? Pejabat-pejabat kau ada keliru cik syarat yang tinggal dari taubatnya. Sudahnya waktu menjabat banyak orang dizoliminya, tu taubatnya, pensiunnya, masuk jemaah tabligh. Berzikir-zikir lama rasul-rasul. Ndak selesai je solat dah balian urusan-urusan lama, bayar hutang, tebus kesalahan. Kalau ada orang nak mati di tangan awak, salah sen tu. Raddul mazalim, tebus kesalahan, tebus kezoliman. Ikut dan lupa orang, menyasa-menyasa, tidak balik lagi dari itu. Saya taubat. Raddul mazalim. Ada mantan Kapolri masuk jemaah tabligh, salah sen KM 50 aja. Radul mazalim. Kaji kau harus jalan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Hamba Allah yang dirahmati Allah, maka sarik kedua perkara hati, barasihan penyakit hati. Sebab setiap babak dosa hati ko kumua, maka sampai merasa candu dengan maksiat, tidak nyaman dengan kebaikan, nyaman dengan keburukan. Itu efeknya. Hamba Allah yang dirahmati Allah, apa penyakit hati? Di antaranya iri, dengki, dendam, emosi, ego, dan lain-lain, sombong, ujub dan lain-lain. Itu penyakit hati. Setidaknya 9 penyakit hati kau. Kau nanti kau. Sidang jemaah dirahmati Allah, setidaknya ada 9 penyakit hati itu. Boleh minum air putih kau? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Rasa kopi angin saya. Dah lah.
Sidang jemaah dirahmati Allah, maka berhasil nanti apa simpulan saja sidang jemaah kesimpulan, maka penyelesaian bersihkan hati itu dari penyakit-penyakit hati, tanamkan keikhlasan dan keredaan pada semua keadaan. Jangan menanam benci lagi. Lagi kata Nabi itu diajarkan doa ada Nabi, la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan ada di hati kami ghil, rasa kecewa, rasa dongkol, rasa benci pada orang-orang yang beriman. Tak ada ghil, barasiah, pemaaf. Kalau awak menanam sakit hati ke orang, nan rugi itu awak. Kalau sakit hati awak ke orang, saya nan rugi awak tu inyo. Mulai ibu ragu. Awak tu inyo. Contohnya, ada orang yang paling awak benci, awak serang nyaman-nyaman kalau acara, tibanya naik panggung. Sakit hati awak tak? Oh benci gini orang, oh berang silanya, tu sakit hati awak. Pertanyaannya, nan sakit hati awak tu hatinya? Jawab ibu-ibu, nan sakit hati awak tu hatinya? Hati awak. Nan kancang detak jantung awak tu detak jantungnya? Nan naik tensi awak tu nya? Nan bapa reso masakit awak? Nan dirawat? Nan mati dulu? Siapa rugi tu? Baru sadar baru. Tadi ditanya orang jawab tu. Maka sidang jemaah rahmati Allah, ubek penyakit itu ikhlas sebenarnya. Ubek tensi, ubek jantung ikhlas. Tapi kalau rugi awak, maafkan salah orang-orang dosamu, maafku kunci surgaku. Kalau maafkan orang jadi surga untuk awak. Ketika Nabi SAW datang ke musajiko di Masjid Nabawi, calon penghuni surga. Tak kaji sahabat sia orang. Tapi yang di tekok-tekok, diprediksi. Kira datang seseorang tua, bukan orang terkenal, bukan orang dekat Nabi. Tadi diprediksi orang dekat Nabi. Dek salah seorang sahabat Abdullah, sahabat muda, nyointailah apa kehebatan ibadah apa sampai dijaminnya masuk surga. Nyopai ke rumahnya numpang lalok, bertamu di rumah selama 3 hari. Hak tamu tu 3 hari. Lah 3 hari di situ tak nampak ibadah dan istimewa dibanding sahabat lain. Ukuran sahabat lain biasa saja. Jom ukuran awak tu. Malam tahajud tu biasa sahabat tu. Apa kehebatan ibadah apa? Akhirnya lah 3 hari minta izin lah, ambo permisi lah, ambo sabananya ndak ge musafir yang butuh tempat tinggal doh. Ambo sengaja bertamu ke rumah engkau wahai bapak, karena Nabi mengatakan engkau ini calon penghuni surga. Orang dijamin masuk surga. Maka ambo ingin tahu apa rahasia ibadahmu. Panjang lah pak kau. Apa lo rahasia ibadah ambo? Ndak ada biasa-biasanya. Tapi ketika Abdullah tiba di pintu kepamitan, tunggu nak. Apa? Ya ada. Ambo satio kalalo di antara pesannya. Kalalo ambo berwuduk. Setelah berwuduk, ambo berdoa kepada Allah. Setelah itu ambo maafkan seluruh kesalahan anak Adam ke diri ambo. Di antaranya maafkan seluruh kesalahan orang sehingga ambo tidak berurusan dengan mereka dan tidak di hadapan Allah.
Hanya maafkan sadu. Jo itunya dijamin masuk surga. Memaafkan orang lain adalah surga kita. Ali talok ada waktu. Lai talok ibu-ibu. Memaafkan tetangga, memaafkan udah. Di udah kau li talok memaafkan orang rumah. Ha? Tak masuk aja pitih nan dia ambilnya di saku awak ketika awak mandi. Li talok maafkan tu. Kalau udah kau pemaaf ke isteri nan sulit tu isteri. Sebab udah kau nyo keceknya jam minta izin, ancak minta maaf dia. Coba rek pergi ke rumah. Sidang jemaah dirahmati Allah, barasian penyakit hati ganti dengan keikhlasan yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan awak lebih pemaaf lo ka baru apa do ka urang. Ya nak. Tibonyo ka Bukit Tinggi barang ke pagi tiba siang babi hari babi wakatu. Bayi lo masuk kebun binatang, baru masuk disambut dia baru dicibiannya sekali. Ada awak berang? Ada berang ke baru awak? Enggak. Tapi tiba tetangga awak mencibian awak. Berang awak? Yo. Itu sidang jemaah para luak manajemen itu. Ya nak. Awak maaf-maafan lai. Sebab awak ke tahun baru bagai. Tahun baru lembaran baru. Ya nak. Tahun baru lembaran baru. Nah, ada lai maaf-maafan awak, muhasabah awak. Kemudian sidang jemaah rahmat Allah, hati yang ketiga, hati yang selalu berzikir. Hati yang selalu berzikir, bertasbih, bertahmid. Bisa digabung sadanya. Subhanallah. Coba. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bako musuruh Nabi Ibrahim basobok je Nabi Muhammad. Nabi Muhammad basobok je Nabi Ibrahim waktu peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka ditanya dek Nabi Muhammad ke Nabi Ibrahim, salah satunya, adakah cara bertani di surga? Cara bertanam di surga. Kecek Nabi Ibrahim baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallah. Dijelaskan dalam hadis-hadis sahih oleh Nabi, siapa yang membaca kalimat tadi, maka Allah tumbuhkan untuk dia di surga sebatang pohon kayu yang besar rindang, berbuah lebat dan berdaun subur. Kalau awak membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, hadis sahih semua itu. Tapi kalau awak baca Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim, maka nan tumbuh pohon kurma jo buahnya. Tapi kalau lengkap tadi, pohon kayu gadang rindang tumbuh untuk awak. Barangkali awak baca tadi, barangkali
3 kali. Ada 3. Tapi jangan dibaca ngaji lu. Kalau ingin menambah aja beko sambil jalan pulang. Baca acok. Nak supaya banyak kebun awak di sorga. Berikutnya sidang jemaah dirahmati Allah, hati yang bertasbih itu awak latih-latih hati awak. Kalaulah hati yang bertasbih berzikir, lidah akan ikut. Tapi kalau lidah senyuati tidak, itu tidak mungkin. Nyuati dulu. Ya nak. Kalau hati saja lidah saya dan dilatih, awaklah acok di WA subhanallah insyaallah Pak buat tu kini kalau trend lo tu. Tapi hati dah berzikir dah, acok tak tukar letaknya. Sebab dah dari hati dah. Pulang udah awak mereka baca na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tak tukar letaknya. Nak kira-kira bak kecil dakwahnya kau bagi piti belanja kah? Tu baca. Jangan tertukar. Kapan bertahmid, kapan bertahlil, kapan bertasbih, kapan bertakbir. Nak sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka itu amal hati. 3 perkara tadi itu sidang jemaah, maka hati awak menjadi hati mukmin. Itu syarat hati mukmin. Syarat hati mukmin 3 tadi, mantapkan rukun iman, mantapkan bersihkan penyakit-penyakit hati, kemudian hati bimbing hati selalu berzikir. Itu hati mukmin. Bedanya rukun iman dan rukun Islam. Tadi rukun iman saja, rukun Islam bah. Bedanya rukun iman perkara keyakinan, cuma kalau letaknya di hati. Rukun Islam itu rukun amal, rukun perbuatan. Itu bedanya. Rukun Islam sahadaten, berbaca syahadat, salat, puasa, haji, zakat. Kemudian 5 rukun iman. Semuanya amal, perbuatan. Jadi beda rukun iman dengan rukun Islam itu rukun keyakinan dan rukun perbuatan. Kedua-duanya rukun, kedua-duanya wajib, kedua-duanya syarat menjadi mukmin. Kedua-duanya rukun, kedua-duanya wajib, kedua-duanya syarat menjadi mukmin. Keyakinan ada, perbuatan tidak. Tak bisa. Solat tidak, puasa tidak. Hati sajanya keyakinan kepada Allah, yakin aja Allah ni Ustaz. Ya, sulit solat pak. Itu nanalun lain. Kadang baik lailah lah. Lain solat apa? Iya kadang-kadang Ustaz. Yang kedua, solat kau kalau ndak diniat bana, ndak dibarasian sadul Ustaz, percumanya. Barasiannya sadulu. Nyawa barasian tu je solat tu. Enak, beko adalah solat bakana bagai penyakit awak di Sumatera Barat kau. Ada aliran sumbayang bakana. Di WA orang ambo Ustaz, baca rumah membantah orang solat bakana kau. Gertak senyo semua. Ambo kasih Ustaz kau ni. Kalau mati apa nanti, minta kami mensolat jenazah apa, kami kana senyo. Itu kubuan dah itu. Ya nak. Sedangkannya solat nyu kana senyo. Itu nanti matinya solat jenazah lain. Ala kana kubuan lain juga. Ya nak. Orang kau nak tolak diajar banyak sebenarnya. Banyak nak tolak diajar. Ambo heran mo, satu aliran sase ada sependukungnya. Ndak masuk akal aliran tu dah. Mandi pakai tanah gitu baik. Ndak masuk akal tapi tetap adunan dapat dia. Model itulah. Sebab banyak ada setan yang mendukungnya.
Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka untuk itu mantap-mantapkan dari sidang jemaah hati awak selamat dulu. Illa man atallah biqalbin salim. Jadi perkara hati itu diselamatkan dengan keyakinan dan perbuatan. Hati ko awak perselamaan jo keyakinan dan perbuatan. Sehingga insya-Allah baru awak tanya hati awak labarasi awak istafti qalbak, ragu awak. Kece urang ko iko koko makruh, ko halal, masing-masing punya dalil. Awak tanya hati awak. Kau pakai bismillah, kau tidak pakai bismillah, sama-sama pakai dalil. Terakhir pak, awak tanya hati awak. Tapi hati awak tadi tu Allah awak gali dulu, awak tanya dalil ulama kau. Tapi kalau nak ada dalil lepek dia awak lah itu tanya hati lah. Itu kan kalau mak dia awak situ. Tu bagaimana bakat hati nama itu. Terakhir awak lah ragu lah baru tanya hati. Istafti qalbak, tanya hatimu. Ya nak. Contohnya kok dia awak kau mencari jodoh, kece orang kau cia kau kayo, tapi nak soleh, kau soleh tapi nak kayo. Ya nak. Tu lah jalan kau kayo tapi nak soleh, kau soleh tapi nak kayo. Ya nak. Nama apa dia? Nama apa dia? Tanya hati, kecil hati awak nan kaya tapi nak soleh. Kau baca kau usak kau. Ya nak? Jadi ada syarat-syaratnya sidang jemaah. Alah ada ukuran timbangannya. Kalau Allah mau jo Nabi magi timbangan, para ulama magi timbangan, hati awak pasok ke situ lain. Jangan bakat hati awak je lain. Ya nak? Rogma'an, kalaupun tak terima awak. Walaupun barek dia awak, tapi agama lah mengecen model kau, hati awak pasok ke situ lain. Tapi kau kata hati pun tak. Lah jalan kata hati kau tantangan jo kecek para ulama, jo kesimpulan para ulama. Tu apa pasoknya tu kamari. Aku ada setan di pihak ketiga. Awak kau masing-masing ni ada pingin setan apa-apa. Korin awak kau dua, korin malaikat, korin setan. Tu Nabi ngecen tu hadis sahih tu. Apakah engkau termasuk ada korin setan juga ya Rasulullah? Iya. Jin ya Rasulullah? Iya. Tapi Allah telah mengislamkan dia sehingga dia tidak mampu menggangguku, kata Nabi. Jadi awak kau masing-masing kau ada kau. Tiba caleg mau bawa piti, caleg kau usah tapi 1 juta cek suara. Caleg kau elok, tapi dia minta tolong saja. Nama pilih ya? Tanya hati. Kecil hati awak, ang perlu pitih ini kau. Anu je lah. Apa cara itu? Kau para lu kaji gini kau. Tanya hati kau. Kurang gini kau. Bukan mu kasih ambo minta tolong, ambo nak pakai PT. Ambo memang dunia politik lah model itu. Disarankan waktu kami kalau DPD itulah 1 tahun proses. Verifikasi lah panjang perjalanannya, kesibukannya. Ustaz, kalau ustaznya lancar, modeko cara ustaz tu nak bisa diindahan ustaz. Jawab ambo, kalau ambo yang membuat model itu rusak sadon nama ulama. Sedangkan ustaz jel yang karya ngok tu model itu ada. Nah, rusak, biar indah. Ini sidang jemaah rahmati Allah. Maka cara awak menanyati tadi, pertama awak minta petunjuk dari Allah dulu. Petunjuk hidayah dan petunjuk bayinah. Petunjuk hidayah itu apa? Rasul. Petunjuk bayinah dalil, keterangan.
minta petunjuk bayinah dulu. Lah jaleh dawak dalilnya baru petunjuk hidayah. Jangan tak balik letaknya. Kalau bertanya dalil segala macam lah petunjuk hidayah. Soal kau kecil awak salah klaim mereka. Salah klaim. Setelah itu sidang jemaah dirahmati Allah, baru kalau seandainya kata hati awak bertentangan dengan dalil yang jelas, hati yang ditundukkan kepada dalil yang jelas. Dah kata hati, jangan kareh lo hati pada dalil. Tu agama bakal juara suara situ. Jadi sidang jemaah dirahmati Allah, mari kita tundukkan hati kita. Insya-Allah hati kita bisa jadi barometer untuk hal-hal yang baik. Sidang jemaah dirahmati Allah, itu saja kajian awak pagi ko. Memang agak capek sikit ambo pun langsung pai karena jam 7 sudah ada agenda. Ya 7:97 ambo magi tausiah di tempat lain. Banyak maaf sidang jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam